Indonesia yang dipersembahkan oleh Menarik di sini. Kita sudah ada di City Walk Sudirman, pemirsa. Saya di sini ketika masuk dari pintu depan begitu, saya langsung tersita perhatian saya untuk melihat beberapa buku-buku yang memang diperjualkan di sini. Salah satunya adalah rumah murah. Ini rumah murah. Mungkin nggak gampang sih bangun rumah, tapi sepertinya buku ini akan menginspirasikan bagi Anda tentunya yang saat ini sedang membangun rumah begitu. Selain properti, di sini juga ada buku-buku terkait dengan fashion. Bahkan, ini yang jauh lebih menarik nih. Ini lebih menarik. 500 resep makanan. Kalau bicara makanan saya suka deh. Dan bicara menarik-menarik, tentunya jam 8.30 seperti biasa pagi hari kita akan membahas satu topik yang menarik tentunya. Apa itu? Kita akan mengintip sedikit, narasumber saya sudah ada di sebelah sana. Nah, ini ada bapak-bapak kayaknya lagi bicara serius banget begitu kan. Apa sih yang tengah dibicarakan? Kami akan hadirkan paket tayangannya untuk Anda. Indonesia termasuk kategori negara yang berada pada tahapan transisi dari negara yang perekonomiannya digerakkan oleh faktor sumber daya alam dan buruh menuju negara yang perekonomiannya berbasis proses produksi. Untuk menuju ke sana tentu diperlukan usaha. Selain itu, kesiapan teknologi adalah yang utama. Namun kesiapan teknologi Indonesia masih sangatlah rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya produksi di negara kita ini yang belum memanfaatkan teknologi. Padahal secara inovasi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk itulah dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk lembaga penelitian. Dan kewajiban pemerintah adalah menjembataninya sehingga tercipta produksi yang berbasis teknologi. Tentang penelitian ternyata berat ya, tapi menarik, menarik pasti untuk diketahui. Saya mau menyapa nih langsung ke narasumber saya yang sudah ada di sini. Mungkin juga pemirsa akan memfollow saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya potong loh obrolannya. Iya. Apa kabar Pak? Baik. Kalau yang saya salam saat ini adalah Pak Engkos Koswaranata Kusuma, staf ahli Menristek, bidang banyak banget Pak. Ada teknologi informasi, ada komunikasi, dan transportasi. Semua diurus tuh Pak. Infrastruktur ya. Luar biasa. Pantas Pak ya, mungkin rambutnya agak banyak yang hilang. Maaf loh Pak, saya bercanda. Okay. Dan satu lagi ada Pak Laksana Trihandoko Pak. Ya, apa kabar? Ini banyak penghargaan yang diterima oleh Pak Handoko terkait dengan penelitian yang dilakukan selama ini ya. Pak, kita ke kursi panasnya Pak ya. Kursi panas. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan akan muncul di situ Pak. Silakan. Pak Handoko di sini, Pak Engkos di situ. Iya, ngomong-ngomong masalah penelitian, mungkin saya ke Pak Engkos ini ya. Ini topiknya berat sih sebetulnya kan. Cuman bagaimana biar pemirsa tuh bisa cepat juga nangkepnya dan juga nggak terlalu berat yang diserap gitu di otak mereka. Sejauh ini dari pemerintah sendiri, Pak Engkos kan mewakili pemerintah. Bagaimana peran serta pemerintah untuk mendukung para researcher mungkin peneliti lah gitu ibaratnya kan, bisa ikut berperan serta memajukan teknologi lah atau pembangunan lah begitu. Oke, jadi sebenarnya peran pemerintah itu kan kita mensupport ya. Kita harus menyediakan, kalau itu semacam panggung lah. Panggung untuk para peneliti, para researcher supaya mereka itu nyaman untuk bekerja ya. Kemudian juga kita support dengan kemudahan-kemudahan. Misalnya peneliti itu membutuhkan literatur untuk kebutuhan referensinya, berbagai macam source lah ya mungkin. Kalau peneliti itu memakai literaturnya hanya textbook saja, artinya itu kan 10 tahun ke belakang itu. Nah, makanya kita harus punya literatur terbaru, yaitu jurnal-jurnal internasional yang terbaru, sehingga keadaan atau state daripada peneliti itu akan sama dengan peneliti di luar negeri gitu. Di situ akan muncullah nanti penelitian-penelitian yang frontier, artinya yang kita juga bisa sama dengan negara-negara maju. Tidak bersaing lah intinya begitu. Nah, gitu. Itulah salah satu peranannya dari Ristek. Makanya Ristek sekarang melanggan jurnal-jurnal internasional. Jurnal-jurnal ini kemudian itu lebih dari 2000 judul. Itu bisa diakses secara online ke Ristek dari seluruh peneliti yang di bawah koordinasi Ristek. Artinya yang LPNK ya, baik dari LIPI, BPPT, Batan, non-kementerian, non-pemerintahan. Iya, betul. Nah, jadi mereka sekarang sudah punya sarana untuk mendapatkan literatur terbaru, supaya tahu state of the art dari penelitian yang akan dilakukan itu jelas. Apakah penelitian yang mereka lakukan itu adalah baru atau penelitian lanjutan
Ini bicara Sehingga- masalah baru dan lanjutannya, update terus nggak tapi Pak? Oh iya, itu karena itu jurnalnya kan jurnal internasional. Artinya apa yang dilakukan di belahan dunia di sana itu diketahui. Karena Kesetaraan lah Pak ya? kesetaraan, betul. Karena kemampuan peneliti itu sebenarnya untuk berkomunikasi dengan yang lainnya itu lewat jurnal-jurnal gitu. Oh, penelitian saya tahapnya sampai di sini itu diketahui oleh kelompok grupnya. Betul. Makanya harus ada semacam riset grup pada bidang-bidang tertentu. Nah, masalah riset grup nih, Ya. menarik ini. Bagaimana pemerintah bisa mensupport mereka-mereka para peneliti ini? Caranya bagaimana begitu? Kan peneliti mah banyak Pak, ya kan? ya. Semua universitas saja ada mungkin pasti kan. Nah, bagaimana? Apakah kepada mereka semua diberikan perhatian oleh pemerintah? Jadi pemerintah itu peneliti itu kan ada yang peneliti fungsional atau yang real peneliti itu yang mengikuti jenjang fungsional yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya. Dari peneliti pertama sampai Datanya peneliti semua dari utama situ dulu ya, awal. ada. Tetapi yang di perguruan tinggi penelitinya itu adalah lebih ke dosen-dosen yang meneliti. Betul. Dia tidak masuk dalam jenjang fungsional, gitu. Jenjang fungsional ini yang dikelola oleh LIPI itu mengkoordinir peneliti-peneliti di seluruh Indonesia yang mereka harus mengajukan artinya penelitinya itu sejauh mana gitu dia grade-nya. Oke. Nah itu dinilai, ada penilaiannya. Betul. Nah kita untuk memacu mereka sebenarnya ada program riset di Kementerian Riset dan Teknologi. Antara lain kita menyediakan program riset insentif bagi para peneliti ya. Insentif ini dikompetisikan di seluruh Indonesia. Siapa saja boleh mengajukan proposal dan itu dilakukan melalui jaringan komputer lewat internet. Jadi kita tidak melakukan face to face communication, enggak. Tidak langsung ya? Tidak langsung. Mereka mengajukan semacam idea concept paper, kemudian dikirim ke Ristek, lalu oleh Ristek bekerja sama dengan Dewan Riset Nasional diseleksi mana saja yang penelitiannya itu bagus untuk mendapat insentif gitu loh. Insentif. Jadi ada tahapan-tahapan. Baik, ada tahapan-tahapan. Insentif ini juga penghargaan tentunya ya Pak. Oh iya, jadi insentif ini berupa dana untuk riset. Baik, ya. Baik. Dana Ini untuk bicara rekomendasi. masalah penghargaan, ada nama Laksana Trihandoko, peneliti dari Ditdam pada Puslit Fisika LIPI, penerima penghargaan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara tahun 2010. Luar biasa predikatnya. Luar, ya. Orangnya di sini nih pemirsa nih, udah ada di sini. Saya ingin gali lebih dalam apa saja yang sudah dilakukan dan juga penghargaan seperti apa. Kalau tadi Pak Angkos mengatakan ya seperti itu, ada insentif yang diberikan untuk melakukan penelitian. Betul nggak diterima oleh Pak Handoko? Kita akan bercerita lebih lanjut usai jeda pada berikut ini. Apa kabar Indonesia akan kembali. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang makin menipis, prioritas diarahkan dalam mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan, perkuatan kelembagaan dan jaringan, serta mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumber daya nasional. Jenis energi prioritas antara lain adalah bahan bakar nabati, seperti biodiesel, bioetanol. Pengembangan energi bayu ditujukan untuk menunjang kebutuhan listrik pedesaan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Batu bara, saat ini telah berhasil dikembangkan teknologi pencairan batu bara untuk memproduksi bahan bakar sintetik, serta penelitian dan pengembangan teknologi nuklir sebagai penunjang kebutuhan energi nasional. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian nilai kearifan lokal dan peningkatan kemitraan di sektor pertanian. Telah dikembangkan cadangan benih dengan pengembangan teknologi bibit unggul hasil rekayasa genetika antara lain padi Mira 1 atau Mita 1 hingga 4 Kilosari, Bestari, Diah Suci dan masih banyak lagi. Di sektor peternakan telah diupayakan perbaikan sifat genetika sapi sekaligus peningkatan populasinya. Selain itu juga berhasil diidentifikasi pada tingkat molekuler bahwa setidaknya 60%
ayam lokal telah tahan terhadap serangan flu burung. Seperti diketahui bahwa ikan kerapu merupakan jenis ikan laut komersial penting yang diperdagangkan dalam kondisi hidup. Rangkaian teknologi yang dikembangkan antara lain membuat sistem transportasi ikan hidup dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 98%. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan pada perluasan infrastruktur teknologi agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta pengembangan aplikasi berbasis open source software dengan semangat Indonesia Go Open Source untuk menghapus citra Indonesia sebagai bangsa pencuri hak cipta. Indonesia juga telah menerapkan teknologi internet wireless berbasis WiMAX. Selain itu, telah dipadukan teknologi komputer dan seni budaya dengan pengembangan batik fraktal dan game online berlatar belakang budaya bangsa. Ada ikan risek ada. Riset terdepan dari para peneliti Indonesia itulah topik kita pagi hari ini dengan dua orang narasumber yang memang kompeten untuk berbicara terkait dengan hal ini. Saya ke Pak Laksana Trihandoko. Pak Handoko, kalau misalnya tadi saya sempat sebelum kita jeda komersial tadi saya menyebutkan banyak penghargaan begitu yang juga mungkin bisa bermanfaat bagi negara khususnya di tahun 2010 ini. Saya belum mau menanyakan itu dulu. Ini saya membayangkan dari kapan nih meneliti ini? Saya membayangkan ketika lahir langsung bawa stetoskop kali jangan-jangan atau mikroskop begitu. Ya enggak lah ya. Ya kalau resminya kita meneliti kan tidak tahu kita mulai dari kapan ya. Betul, tetapi betul. Secara natural itu berjalan sejak kita postgraduate itulah ya. Ya itulah awal kita mulai meneliti ya. Intinya kan kita memiliki mungkin di dalam diri kita ini sifat-sifat ingin mengetahui, ingin membedah satu hal ini menjadi beberapa partikel-partikel molekul begitu. Wah, seperti itu mungkin kali ya Mas ya. Ya tapi itu natural ya, tidak karena kita desain terus begitu ya. Betul. Dan sulit untuk mengembangkan skill yang ada ketika itu. Ya, karena itu suatu proses yang panjang. Jadi kalau dibilang sulit juga sebenarnya tidak juga, ya kan. Tapi learning by doing aja. Ya, itu namanya skill ya. Jadi kalau kita belajar di buku kan, itu knowledge ya. Tapi kalau itu kan harus dilakukan dari dalam diri gitu ya. Ya, seperti seniman lah. Sebenarnya peneliti sama saja seperti seniman ya. Kenapa orang bisa melukis itu kan? Iya. Nah, kalau misalnya dibilang tadi melakukan banyak penelitian. Ya. Ceritain dong Mas, apa aja penelitian yang dilakukan? Apalagi kalau predikatnya berat banget gitu loh. Bermanfaat bagi negara. Wow, ya. Ya kalau saya aslinya sebenarnya peneliti fisika teori. Fisika teori. Ya, tetapi di lain pihak karena grup saya itu grup fisika teori dan komputasi, kita juga akhirnya bergerak bersama teman-teman di grup itu di bidang yang terkait dengan komputasi. Ya. Termasuk diantaranya IT, teknologi informasi juga ya. Oke. Bergabung ke LIPI-nya sendiri sudah lama? Resminya saya sejak tahun 1998 karena saya dulu mendapatkan beasiswa karya siswa zaman Pak Habibie jadi Menristek ya. Jadi karya siswa yang keluar negeri sehingga ikatan dinas terkait dengan ikatan dinas itu. Kemudian tapi bergabung di LIPI-nya sendiri, aktif di LIPI itu tahun 2002. Gitu ya. Ada penghargaan mungkin yang bisa disebutkan 1-2 jenis penghargaan ini? Ya kalau yang sebelumnya ada Habibie Award untuk sains, kemudian Bakri Award untuk sains juga, ya, dan beberapa lainnya. Ya. Butuh berapa lama sih untuk memproses satu penelitian? Itu tergantung topik ya. Iya. Ya, ada yang bisa jadi 3 bulan sudah selesai. Dengan tim work berarti ya? Iya. Bisa sendiri juga karena saya kan fisika teori ya. Jadi ada yang sendiri tapi ada yang sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama ya. Tapi ada juga yang 3 tahun. Ada juga yang 3 tahun. Ya. 3 tahun, 3 bulan. Orang berpikiran gini, ngapain jadi peneliti ya? Lama kayaknya katanya gitu. Nah, ini nih pasti publik pasti bertanya-tanya gitu kan. Enak nggak sih jadi peneliti? Bisa ada uang nggak sih dari seorang peneliti gitu? Kapan kayaknya jadi seorang peneliti gitu kan? Ya
Peneliti itu kan hanya satu profesi ya, di antara ribuan profesi yang lain termasuk jadi presenter ya. Dan dilempar ke saya dong. Kan saya yang bertanya. Gitu, tapi itu karena suka ya. Tentu saja kalau tidak suka ya tidak bisa ya. Seperti orang kenapa pengen jadi pelukis, pengen jadi peneliti sama saja ya. Jadi dasarnya karena suka. Dan memang kalau peneliti ya tentu saja tidak bisa lebih dari cukup, tapi kalau untuk kaya itu masalah berbeda ya. Masalah berbeda. Ya, kalau kaya mungkin lebih baik jadi pengusaha ya, karena outputnya memang uang. Kalau peneliti kan bukan itu ya. Tapi Pak Angkos, pemerintah kan sebetulnya kan memikirkan, nggak mungkin lah pemerintah kan menyuruh, ayo buat suatu penelitian terus, nggak mungkin seperti itu. Kan memikirkan juga masa depan dari para peneliti tersebut. Mereka juga berhak untuk mendapatkan satu penghidupan yang layak seperti itu. Itu pun juga kan sebetulnya dipikirkan kan. Iya, betul. Jadi memang peneliti ini ada tunjangannya gitu ya. Walaupun tunjangannya itu sekarang relatif masih kecil gitu ya. Tetapi itu kita coba usahakan supaya mudah-mudahan kedepannya tunjangannya bisa meningkat. Saya berpikir tidak hanya tunjangan mungkin ya. Oke, kemudian di penelitiannya sendiri yang namanya program insentif itu kan kita mendanai penelitian mereka. Ya, betul ya kan. Penelitiannya begitu juga bahan-bahan untuk penelitian kita support mereka untuk meneliti, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang sangat berguna. Nah, penelitian-penelitian yang dihasilkan itu kan bisa berupa dari penelitian dasar dan penelitian terapan, di mana outputnya itu adalah karya-karya ilmiah ya. Betul. Karya ilmiah yang kemudian dipublikasi apakah di jurnal nasional atau internasional. Kemudian hasil karya ini kan nanti dibaca oleh peneliti lain ya. Ada citation gitu. Harapannya inilah akan berkembang terus. Jadi hasil penelitian seseorang itu akan dibaca oleh kelompok lain yang kemudian dilanjutkan penelitiannya atau dikembangkan lagi. Betul. Ada lagi program insentif ini yang ke arah peningkatan kapasitas produksi. Jadi hasil penelitian yang berupa prototipe, kemudian diuji dan sebagainya, bagaimana ini supaya ditingkatkan kapasitas. Nah, di sini harus kerjasama dengan industri. Jadi ada industrinya, ada penelitinya, ada pemerintahannya di situ. Artinya dari segi regulasi pemerintah melihat apakah sudah mendukung ke arah penelitian ini. Nah, dari industrinya sendiri mereka harus ada kontribusinya. Misalnya dana riset insentif dari Ristek itu ada juga pendampingnya dari industri, di mana kalau dia nanti sudah ke pasar, itu industri inilah yang akan melanjutkan gitu, bukan pemerintah. Artinya industri-industri ini yang nanti akan mengembangkan produk-produk hasil penelitian dan dipasarkan. Satu lagi programnya itu difusi. Bagaimana hasil teknologi ini disebarkan ke masyarakat? Itu pun kita beri insentif supaya pencapaian ke masyarakatnya itu lebih cepat. Nah, ini juga harus kerjasama dengan industri-industri lokal yang ada. Intinya kita harus berinteraksi dengan pihak luar gitu. Betul. Ya, pihak lain ya. Mas Handoko, kalau tadi kan dibilang kan insentif tuh, kan. Merasakan nggak Mas? Dari sekian banyak pemaparan program-program itu merasakan kan Mas? Ya, sedikit banyak merasakan ya. Jawaban selengkapnya usai jeda para berikut ya. Kita istirahat dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Mengalir juga. Pengembangan teknologi pertahanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak, alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan inovasi teknologi yang mampu menjaga kelangsungan industri pertahanan secara ekonomi. Salah satu wujud kemandirian dalam bidang militer adalah Panzer APS 6x6 produksi dalam negeri. Juga telah dikembangkan radio Manpack yang merupakan perangkat radio portable berfrekuensi tinggi dan sangat tinggi untuk tentara. Dalam rangka pengawasan dan observasi dari udara, telah dikembangkan teknologi pengawasan jarak jauh berupa wahana pesawat udara tanpa awak PUNA. Di bidang pemetaan, telah dilakukan pemetaan wilayah perbatasan di darat serta pemotretan pulau-pulau terluar secara kinematik global positioning system. Kemandirian teknologi dirgantara juga dimantapkan dengan pengembangan roket pengorbit satelit 4 tingkat yang didesain untuk mencapai ketinggian hingga 300 km. Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada peningkatan pelayanan, keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan,
dan keterjangkauan sesuai kondisi wilayah dan sosial ekonomi budaya masyarakat, serta meningkatkan kemampuan manufakturing, sarana dan prasarana transportasi. Untuk transportasi air, telah dikembangkan berbagai tipe kapal niaga dan kapal penumpang, juga kapal bersayap dengan efek permukaan atau wing in service effect shipwise. Sedangkan untuk sarana perkereta apian ditujukan untuk penguasaan teknologi bugi kereta rel, teknologi persinyalan, dan pengembangan fasilitas uji dinamika kereta api atau FUDIKA dalam peningkatan keselamatan menuju zero accident. Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian dan rekayasa iptek kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang. Pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian penyediaan obat, pengembangan fitofarmaka, peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selain itu, pengendalian sejumlah penyakit genetik yang menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik dan degradasi mental kini bisa dideteksi secara dini di klinik genetik lembaga Eijkman. Pak Handoko tadi janji loh mau menjawab pertanyaan saya sih. Ini kan kalau misalnya tadi sudah yang baik-baik, yang bagus-bagus, janji-janji dari pemerintah, ada program A, program B, wah pokoknya kita dukung begini. Pak Handoko mengawali dulu, merasakan nih apa yang disebutkan oleh Pak Angkos tadi. Ya, kalau untuk kasus saya yang jelas kan saya bisa sekolah ke luar negeri itu karena beasiswa dari program pemerintah. Kemana sih ngomong-ngomong? Saya ke Jepang waktu itu. Berapa lama tuh di sana? Total saya 10 tahun di Jepang. Ya, meskipun setelah itu saya sempat bekerja dulu di itu totally Eropa, ya. Pemerintah yang saya itu hanya S1. Hanya S1. Tetapi kan kalau tidak ada itu saya tidak akan bisa yang selanjutnya ya. Pastinya. Jadi setelah S1 saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang untuk sampai S3. Ya. Setelah itu baru saya kerja di Eropa sebelum balik ke LIPI tahun 2002 ya. Nah itu kan ibaratnya kan untuk standar awal ya, mengawali karir sebagai seorang peneliti. Peneliti karir ya Pak ya? Karir ya. Saya takut salah begitu ucapannya. Nah kalau misalnya peneliti soal karir, tentunya kan setelah berkarir ini kan masih juga dong mengharapkan bantuan-bantuan gitu kan, support-support tadi kan udah disebut nih begitu. Masih tidak tercipta kondisi seperti tersebut. Untuk awal-awal dulu memang masih sulit ya. Tetapi akhir-akhir ini sudah mulai seperti yang disebutkan Pak Angkos tadi. Jadi kami sudah mulai punya akses jurnal elektronik global, kami semua. Kemudian ada penambahan dana insentif itu sebenarnya cukup membantu ya. Gitu. Meskipun kalau untuk kasus saya yang fisika teori itu masih belum bisa tercakup di bidang di cakupan dari pendanaan pemerintah sekarang ya. Karena belum masuk prioritas ya. Kenapa belum masuk prioritas nih? Apa tadi fisika teori ya? Fisika teori ya. Kenapa tuh? Ya karena itu masih terlalu ujung ya. Itu kan bidang yang paling frontier. Jadi sains yang paling dasar. Jadi semua teknologi itu pasti ujungnya fisika teori gitu. Tapi time frame-nya kan panjang ya, bisa ratusan tahun ya kan. Jadi untuk fisika teori sendiri saat ini Indonesia sudah banyak memiliki peneliti-peneliti. Belum banyak ya, belum banyak. Tapi memang tidak perlu terlalu banyak ya. Jadi kalau ada 1000 teknisi perlu 10.000 teknisi, 1000 insinyur, mungkin satu fisika teori saja. Oke. Jadi ya untuk apa banyak-banyak kalau misalnya tidak bisa dimanfaatkan juga nanti di kemudian hari. Harus ada, tetapi tidak perlu banyak ya. Tapi harus ada memang ya. Sejauh ini setelah bertahun-tahun melangkah begitu, mungkin juga bisa mewakili para peneliti-peneliti lainnya Mas Handoko. Ada nggak sih kendala, hambatan untuk lebih mengeksplor lagi keilmuannya seperti itu gitu? Ya menurut saya kita sekarang sudah mulai ke arah track yang benar ya. Gitu, tinggal itu lebih mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi katakanlah yang disebutkan Pak Angkos ada penambahan insentif peneliti dan perekayasa. Nah, itu kalau bisa ditambah lagi atau maksudnya jumlah anggarannya ya. Sehingga semakin banyak yang bisa dicakup oleh. Kalau untuk panduan
dalam arti literatur ataupun juga literatur itu sudah infrastruktur basic ya dari penelitian. Kalau sekarang itu infrastruktur basic kan internet nomor satu, yang kedua literatur. Betul. Ya, tapi kalau ada internet kita cukup berlangganan literatur elektronik kan, tidak perlu yang hard copy. Online ya. Ya, sehingga lebih murah. Lebih murah sehingga bisa dikelola terpusat misalnya di Ristek gitu. Asal itu cakupannya semakin ditambah sehingga mencakup makin banyak bidang ilmu. Dan supportnya sejauh ini? Ya, sejauh ini menurut saya sudah mulai bagus ya. Meskipun belum lengkap sekali karena baru mulai setahun ya Pak ya. Science Direct ya. Ya, Pak Angkos menanggapi masukan-masukan begitu kan, masih ada hambatan sepertinya kan, tapi meskipun juga sudah terlihat lah saat ini begitu. Kedepannya akan seperti apa Pak? Jadi tadi yang disebutkan mengenai fisika teori ya. Sebenarnya tahun ini sudah ada kelompoknya namanya sains dasar. Jadi sains dasar ada kelompok, di dalamnya itu adalah ilmu-ilmu fisika teori. Jadi kedepannya kita akomodasi begitu ya kegiatan-kegiatan penelitian. Dan kemudian hal-hal lain seperti tadi keinginan ingin meningkatkan dana insentifnya. Itu kan tergantung dari budgetnya pemerintah ya. Ya, balik lagi ke budgetnya. Kita kan mengusulkan saja ini loh kemampuan peneliti. Tapi ada plafonnya yang harus kita ikuti dan ada prosedur ya. Nah itulah yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga melihat memang hambatan para peneliti yang di laboratorium itu. Peralatan mereka itu sudah lama-lama ya, udah tua-tua. Ada rencana untuk diperbaiki. Nah ini kan harus menjadi pemikiran juga bagaimana supaya peralatan laboratorium ini juga bisa meningkat ya. Artinya presisinya juga bisa meningkat. Kalau mereka misalnya membuat research group dengan internasional, artinya hasil-hasil dari pengukurannya itu harus sama ya. Tidak bisa satu dipakai alat yang modern, satu yang pakai alat yang lama gitu, sehingga nanti akan terjadi perbedaan hasil. Nah, itu mungkin itu juga akan menyebabkan peneliti sulit untuk berkompetisi secara internasional. Tapi Pak, kira-kira sedikit saja Pak, kita sudah di penghujung acara kita ini. 2011 harapannya seperti apa? 2011 harapannya kita akan fokus. Jadi pertama itu penelitiannya harus fokusnya jelas gitu ya. Kita udah punya 7 fokus utama ya. Kemudian tempatnya harus jelas lokusnya. Lalu peneliti juga harus memberikan newsnya itu artinya mereka menulis di jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian semacam inilah memberitakan apa sih hasilnya. Jadi ada loh ini. Ada loh. Jadi mereka harus jelas itu. Nah sehingga masyarakat itu tahu bahwa peneliti itu ada, kemudian hasilnya juga ini dimanfaatkannya apa gitu. Jadi itu harapannya ke depan lebih jelas kita. Intinya mengawali tahun 2011 tentunya dengan semangat baru ya. Semangat yang baru. Tapi ya tadi kan dikatakan memang ini budget masih terus kita perjuangkan lah intinya ya. Iya, artinya itu relatif kan ya. Kalau budget ya relatif sekali ya. Terima kasih Pak Angkos atas waktunya. Terima kasih Pak Handoko. Tetap semangat untuk melakukan penelitian-penelitian mutakhir untuk Indonesia. Kami akan kembali nanti di segmen selanjutnya dan sejenak kita akan mendengarkan beberapa kabar terkini dari rekan-rekan di Studio Pulau Gadung di Kabar 9. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh